Halo semuanya, Assalamualaikum, selamat pagi. Saya, Anatia Elira Renata dari kelas 11 IPA 6 akan membahas tentang demokrasi. Perjalanan demokrasi di Indonesia. Garis besar topik yang akan saya bawakan adalah pengertian demokrasi, demokrasi awal kemerdekaan, demokrasi pada Orde Lama, demokrasi pada Orde Baru, dan demokrasi era reformasi. Definisi demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos, artinya rakyat, kratos atau kratein, artinya pemerintahan, sehingga demokrasi dapat diartikan sebagaimana pemerintahan rakyat. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Inti dari demokrasi adalah kedaulatan rakyat, artinya kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Demokrasi awal kemerdekaan. Pada masa pemerintahan Revolusi Kemerdekaan, pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung Revolusi Kemerdekaan. Karena keadaan yang tidak mengizinkan, pemilihan umum belum dapat dilaksanakan, sekalipun hal itu telah menjadi salah satu agenda politik utama. Pada masa demokrasi konstitusional, pemerintah Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri bersama Presiden sebagai kepala negara, menonjolkan parlemen serta partai-partai. Disebut juga demokrasi parlementer, berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Pertama kali diadakan pemilu yaitu pada tahun 1955. Demokrasi Orde Lama. Sebagaimana diketahui, Orde Lama merupakan sebutan bagi masa pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Dalam masa pemerintahan Orde Lama, menggunakan sistem demokrasi liberal dan sistem demokrasi terpimpin. Demokrasi Orde Lama masih didominasi dengan sistem yang dipengaruhi liberalisme bangsa penjajah. Sistem demokrasi terpimpin. Sejak dekret presiden resmi dikeluarkan pada 5 Juli 1959, demokrasi terpimpin merupakan demokrasi yang dipahami dan juga dijalankan sebagaimana dengan pemimpin besar revolusi, yakni Presiden Soekarno. Demokrasi Orde Baru. Orde Baru merupakan tatanan peri kehidupan masyarakat Indonesia atas dasar pelaksanaan Pancasila dan UUD RI tahun 1945 secara murni dan konsekuen. Demokrasi yang dijalankan dinamakan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang didasarkan atas nilai-nilai dari sila-sila yang terdapat pada Pancasila. Masa Orde Baru yang berjalan selama 32 tahun dari 11 Maret 1966 berakhir setelah berbagai kelompok masyarakat madani yang dipimpin oleh mahasiswa berhasil menekan Presiden Soeharto untuk menandatangani surat pengunduran diri pada tanggal 21 Mei 1998. Masa Orde Baru berakhir karena menyalahgunakan kekuasaan. Demokrasi era reformasi. Reformasi umumnya merujuk kepada gerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang menjatuhkan kekuasaan Presiden Soeharto, yaitu era reformasi. Dalam hal ini, reformasi yang terjadi di Indonesia pada 1998 merupakan perubahan drastis yang mengubah kehidupan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Era reformasi berlangsung sampai sekarang. Era reformasi ditandai dengan tumbangnya rezim Orde Baru pimpinan Soeharto, amandemen UUD 1945, sampai saat ini sudah 4 kali pengesahan UU Pemilu, UU Partai Politik, UU Otonomi Daerah, dan UU lain untuk mendukung demokratisasi. Itulah penjelasan dari saya. Mari kita junjung erat demokrasi, bukti kita warga Indonesia. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.